Saudara, hari ini saya mau sharing sesuatu yang sebenarnya dari 2-3 minggu yang lalu Tuhan taruh ini di hati saya. Dan hari ini baru saya sempat bagiin. Saya sangat diberkati, saudara. Saya sangat belajar ulang lagi. Sampai saya waktu siapin ini, saya lihat lagi jurnal tahun-tahun lalu dalam kehidupan saya. Dan saya seperti disegarkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama, saudara, 1 Samuel pasal yang ke-9. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Hari ini akan ada banyak ayat, tapi saya berharap saudara bisa catat, di-remind. Nanti kalau udah jadi PowerPoint-nya akan saya kirim, saudara. Dan saudara bisa dengar ulang rekaman video kita hari ini. 1 Samuel 9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat semua? Katakan amin. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-19, kita mau baca bergantian, 19 saya, 20 saudara, dan ayat yang ke-21 kita bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. 20. Sama-sama. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Yang percaya katakan amin. Nah saudara, untuk mengerti ini saudara harus baca ulang nanti 1 Samuel 9. Tapi kurang lebih gini ceritanya saudara. Plotnya kira-kira gini. Pada waktu itu bangsa Israel minta raja. Mereka nggak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim. Mereka nggak mau lagi dipimpin oleh seorang imam. Mereka maunya raja. Supaya sama kayak bangsa-bangsa yang lain di sekitar mereka, saudara. Namun permintaan ini sebetulnya adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka rasanya adalah kita mau kerajaan aja lah, nggak mau teokrasi, kurang lebih gitu. Nah saudara, dan pada hari itu saudaraku, Tuhan sudah memutuskan akan memilih seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, lalu ceritanya kemudian di 1 Samuel 9, saudara, ayahnya Saul itu kehilangan keledai, ya, lalu kehilangan domba, lalu mereka menyuruh anaknya, saudara, untuk pergi cari, saudara. Nah, waktu cari nggak ketemu, akhirnya diputuskan untuk tanya sama seorang pelihat atau nabi. Ya, kalau di sana zaman dulu kalau nggak ngerti, tanyalah sama hamba Tuhan, tanyalah sama imam, tanyalah sama pelihat. Dan kebetulan akhirnya oleh karena Tuhan juga saya percaya Saul bertemu dengan Samuel. Nah saudara, yang kita baca tadi ayat yang ke-19 adalah pertemuannya mereka, saudara. Nah, kalau saudara lihat dari pertemuan mereka, saudara, ayat yang ke-20, adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang jangan engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diinginkan oleh Israel? Karena hari itu orang Israel pengen apa, saudara? Raja. Jadi Samuel secara nggak langsung tuh ngasih tahu bahwa kamulah rajanya. Bukankah itu ada padamu dan ada pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi apa jawabnya, saudara? Bukankah aku seorang suku Benyamin? 12 suku paling belakang, paling kecil. Bukankah aku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Kenapa Bapak bilang begitu? Nah saudara, waktu saya baca ini, saya coba bertanya apa benar suku Benyamin itu yang paling kecil? Dan papanya orang yang paling terbelakang lah. Nah untuk menjawab ini saudara, mari kita lihat 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada
Dalam terjemahan yang lain tuh orang yang terkenal, orang yang kaya raya, saudara. Jadi dalam sukunya mereka, dalam sanak saudaranya mereka, ayahnya adalah orang yang terkenal kaya, berada, dipandang, saudara. Dan ayat kedua, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang yang muda, yang elok rupanya. Saudara bisa bayangin elok rupanya, bisa bayangin? Kalau nggak bisa, lihat ke depan. Ya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi saudara, kalau saudara bisa bayangin, Saul ini perawakannya tinggi, istimewa, di atas rata-rata. Keren ya. Mungkin kalau zaman sekarang, wah mantap lah, bodinya bagus ya, perutnya mungkin six pack, keren. Pokoknya menyolok lebih daripada yang lain. Jadi kalau saya coba sandingin pasal 1, ayat 1 dan 2 dengan ayat yang kita baca di awal, terjadi perbedaan ya. Kenyataan dirinya Saul sama pernyataannya Saul bisa beda, saudara. Waktu saya renungkan ayat ini, saudara, saya mulai berpikir ternyata gini, saudara. Nggak semua kita, saudara, yang punya hal-hal yang baik, kita sadari itu baik. Bahkan kadang-kadang kelebihan-kelebihan kita suka nganggap nggak ada. Aduh nggak ada lah. Pak, aduh saya mah nggak ada apa-apa lah, siapa saya. Lagunya itu, siapakah aku ini Tuhan. Kata malaikat lah, sampai aja nggak ngerti, siapa lagi yang mau ngerti. Ya, kalau ditanya ngobrol ya gue mah apalah. Ibarat makan nasi uduk mah cuma bawang goreng. Dimakan boleh, nggak dimakan nggak apa-apa ya kan. Beda sama itu, kalau dia rendang, kalau dia dagingnya ya. Nah, saya menyadari saudara, waktu saya renungkan ini saudara, orang yang self-esteem, rasa berharga itu hadirnya dari dalam saudara. Meskipun dipoles kayak apapun, nggak akan bikin dia menjadi lebih berharga. Karena kesadaran itu lahirnya dari dalam diri orang itu. Nah saudara, saya semingguan ini saya banyak renungin tentang Saul. Nah kalau saudara baca 1 Samuel 10 saudara ya. Nah, nanti saudara catat aja 1 Samuel 10. Mungkin karena Samuel itu tahu bahwa Saul itu nggak confidence bahwa dia akan jadi raja. Jadi waktu ketemu, karena ngomongnya begitu, langsung Samuel kasih tahu, kamu akan dapat 3 tanda. 3 tandanya di 1 Samuel 10 itu diterangkan secara spesifik. Ya, yang pertama kamu akan ketemu 2 orang laki-laki di kuburan dan mereka akan ngomong sama kamu, pulang. Keledainya udah ketemu, nggak usah cari lagi, justru orang tua kamu khawatir sama kamu. Bayangin, itu spesifik banget saudara ya. Yang kedua dia bilang kamu akan ketemu 3 orang. Orang yang pertama bawa 3 kambing, orang yang kedua bawa 3 roti ketul, yang ketiga bawa 1 anggur buyung. Yang punya roti akan kasih kamu 2 untuk kamu makan. Wih, clear banget saudara ya. Tanda ketiga, kamu nanti ketemu nabi. Kamu akan bernubuat, ketemu nabi itu tiba-tiba ada roh Allah hinggap dan kamu akan bernubuat. Spesifik banget saudara. Tapi saya belajar saudara, sedemikian spesifiknya. Pernah gak saudara dapat pernyataan Tuhan yang spesifik? Tapi tetap gak membuat saudara jadi confidence. Atau membuat saudara percaya, yakin, tapi berjalan dengan waktu, saudara kayak melupakan. Pernah saudara dapat saudara peneguhan? Ya, misalnya saya 2 tahun, 3 tahun lalu saya dapat peneguhan dari 1 orang hamba Tuhan dari India. Nggak lama dapat 1 orang hamba Tuhan dari Filipina. Kamu akan membangun gereja Tuhan akan begini, kamu akan membangun gereja apostolik dan profetik. Wah, waktu dapat, yes amin. Berjalannya waktu, seringkali saya kalau berdoa, saya bertanya, Tuhan, bener nggak? Sungguh nggak? Kok kayaknya nggak gampang? Kok kayaknya sulit? Saudara pernah ngalamin saudara? Saudara dapat di pekerjaan visi, saudara akan dipakai Tuhan di marketplace. Waktu ngejalaninya, kayaknya ya, saudara dapat bahwa saudara akan dipakai Tuhan dalam penyembahan, tapi waktu ngejalaninya, wah susah. Ya, saudara, demikian juga dengan Saul. Saudara. Saul dapat peneguhan, tapi menurut
yang saya baca, saya pahami, saya renungkan selama berhari-hari. Kalau saudara nggak mengalami yang namanya self esteem, saudara mengalami pemulihan, saudara mau dikasih tanda kayak apapun, saudara akan tetap mempertanyakan Tuhan. Setiap jalan, setiap ngelangkah, saudara akan seperti bingung, benar nggak ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Nah, saudara, saya berdoa, saya waktu siapin ini, saudara, saya berdoa Tuhan bicara, Tuhan pakai firman Tuhan, pakai kisah Saul ini untuk menjadikan kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Nah, saudara, Saul, saudara, lahir dari keluarga yang kaya raya dengan postur tubuh, ya, dengan apa yang terlihat tuh semuanya baik di atas rata-rata, saudara. Tapi ada satu problem ketika ada sesuatu yang salah di dalam dirinya sendiri, saudara. Sesuatu yang dari inside itu nggak dibetulin, saudara. Yang di luar itu hanya sebagai tampilan, kemasan, nggak akan bertahan lama, saudara. Saat waktu Saul dipilih, semua orang terkagum-kagum. Wah, ini pas banget. Ini baru cucok. Ini baru keren. Ya, ganteng. Wah, mantep lah. Bibit, bebet, bobot, pas. Jadi saudara, kalau saudara baca lebih lanjut kisah 1 Samuel dan berikutnya, saudara akan temuin ada begitu banyak kendala-kendala yang jadi problem. Dan kerajaannya nggak bertahan lama, saudara. 1 generasi selesai, saudara. Nggak ada lagi. Saudara. Nah, saudara, bagi orang yang low self-esteem, saudara, ya mau kayak apa aja nggak bisa dapat self-confidence-nya, gampang goyah. Nah, saya mau kasih unjuk, saudara, dampaknya, saudara. Yang pertama, saudara, 1 Samuel 10 ayat yang ke-16. Orang yang nggak punya confidence, nggak punya rasa berharga yang benar, saudara, nggak gampang berani terbuka. 1 Samuel 10 ayat yang ke-16, kata Saul kepada pamannya, terus saja diberitahukan kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan, tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Ini pamannya sendiri, saudara. Orang Israel tuh tahu kalau sampai kamu ketemu nabi, waktu itu yang mewakili suara Tuhan, pasti ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan nyatain. Bukan cuma sekedar keledai. Tuhan konsen sama hidupmu, konsen dengan tujuan hidupmu, konsen dengan masa depanmu, bukan cuma sekedar keledai, bukan cuma sekedar harta. Amin. Tapi saudara, walaupun Saul dapat banyak peneguhan, dapat banyak tanda-tanda, ngalamin hal yang luar biasa, dia nggak berani bersaksi, dia nggak berani cerita, dia cuma cerita soal keledai, saudara. Berapa banyak kita yang hari ini ngalamin kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi nggak berani cerita. Kita simpen buat diri kita sendiri, saudara. Ya, kita nggak berani terbuka, melihat apa yang sedang Tuhan pimpin dalam hidup kita, tuntun dalam hidup kita. Mungkin kalau hari itu dia cerita, pamannya bisa meneguhkan. Wah, paman setuju, paman juga dapat. Kamu akan jadi leader, kamu akan jadi pemimpin, kamu akan dipakai Tuhan. Amin. Tapi karena dia nggak cerita, saudara. Dia harus ngalamin ketidakpastian karena ketidakpercayaan terhadap dirinya berkepanjangan. Ya, yang kedua, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Saudara dapat semua? Ya, saya akan bacakan. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Jadi ceritanya nih mereka walaupun sudah diurapi secara personal, ini mau diumumin nih supaya kelihatannya adil, saudara, lewat undian. Ya. Ayat 21, sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya kaum keluarganya Matri tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Nyumput. Enggak ditemuin, saudara. Enggak tahu kemana, saudara. Saudara bisa bayangin gak ya kalau saya udah ngomong sama misalnya
sama misalnya tadi worship leader kita Hosea, tanggal segini, kamu setuju ya? Kamu melayani Tuhan? Iya siap, saya doain misalnya, saya doain. Tuhan bla bla bla. Terus kita rapat, ya kita rapat. Nah waktu rapat, tinggal di hari H pengen dilantik, hilang. Apa kabar yang kemarin-kemarin? Mestinya kan gini ya, kalau emang gak mau dari awal ngomong aja. Aduh Pak Samuel, saya minta maaf, saya kayaknya gak pas, saya gak cocok, saya enggak lah kasih yang lain aja. Jadi raja apalagi, boro-boro gak ada gitu. Selesai, mungkin dicari alternatif lain. Tapi dia gak ngomong komplain saudara. Dia terima. Mungkin di pasal 9 sampai pasal 10 dia sempat ngebayangin. Kok jadi raja keren banget ya, gak nyangka ya. Wah enak banget ya. Wah luar biasa ya. Dia mungkin tunggu dengan hati yang berdebar-debar saudara. Ya untuk dinyatakan di seluruh Israel. Tapi pada waktu hari H. Dia kabur saudara. Ya. Ayat 22 coba kita lihat. Sebab itu ditanyakanlah pula kepada Tuhan apa orang itu juga datang kemari. Tuhan menjawab sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Nyumput saudara. 23. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. 24 terakhir. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu. Sebab tidak ada seorang yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Memang secara tubuh, ya sejarah penampilan istimewa saudara. Tapi maksud saya gini, apa yang ditampilkan istimewa enggak serta-merta membuat orang itu menjadi confidence. Kenapa? Sekali lagi confidence lahirnya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar saudara. Nah, saya coba bayangin waktu saya lihat ini saudara, saya coba lihat jurnal saya. Tahun-tahun saya suka nulis gitu ya, saya ngalamin apa. Saya ngelihat saudara, ada banyak hal Tuhan meneguhkan. Ya, Tuhan mau pakai misalnya, Tuhan mau pakai dalam memberitakan firman, Tuhan mau pakai mau melayani Tuhan, Tuhan mau pakai saya untuk melayani gereja-gereja Tuhan. Tapi seiring perjalanan saudara, kalau kita nggak terus berpegang sama Tuhan, waktu kita ngalamin badai, kita ngalamin apa, kita bisa kayak kehilangan arah, jadi nggak confidence. Dan sometimes kita tuh bersembunyi, sama kayak Saul. Saudara. Itu sebabnya saya berdoa kalau hari-hari ini saudara bersembunyi, saudara lari dari tanggung jawab, mari saudara izinkan firman Tuhan hari ini berbicara. Bukan cuma bersembunyi, yang ketiga saudara, kalau saudara lihat 1 Samuel 10 ayat 27. Waktu dia udah dipilih jadi raja saudara, ada yang gak setuju. Ada yang kira-kira ngomong gini, emang dia bisa? Kalau bahasa kita ya. 1 Samuel 10 ayat 27, ada orang yang bahasanya apa ya kalau gak nyinyir. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Terus apa saudara? Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat, pura-pura tuli kayak jadi ada masalah di situ. Ada orang-orang yang sementara suatu saat kalau nggak diberesin, nggak diselesain akan memberontak. Tapi udah gue anggap nggak ada lah. Kenapa? Karena gue nggak yakin gue bisa nyelesain. Gue nggak yakin gue bisa hadapin mereka. Jadi gue udah pura-pura nggak tahu lah sama yang model begini. Nah, sampai kalau saudara nanti lihat di ayat 1 Samuel 11 ayat 12 dan 13, meskipun ada orang yang bela, ada orang ngomong, apa? Ada yang gak setuju sama model Saul? Ada yang gak setuju? Mari kita sidang misalnya. Mari kita hakimi. Mari kita ngomong. Mari kita bunuh. Saul bilangin, udahlah gak usah lah. Gak usah lah hari ini, biarin aja lah. Tutup mata saudara. Berapa banyak kita punya masalah, kita suka gantung. Karena kita gak mau konflik. Nggak mau konfliknya benar saudara. Jangan cari konflik, nggak dicari aja kita udah sering konflik. Jangan dicari. Tapi ada kadang-kadang hal-hal yang perlu kita lurusin. Supaya apa? Supaya itu nggak berlarut-larut dan kita menyatakan kebenaran. Nah, Saul saudara coba menghindari itu semua. Karena apa?
Dia punya low self-esteem. Yang keempat, 1 Samuel 18 ayat 7 dan 9. 1 Samuel 18 ayat 7 dan 9, saudara. Saya bacain buat saudara, ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dahsyat. Tapi Daud berlaksa-laksa. Ayat ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul, saudara? Selalu mendengki. Saudara, yang berikutnya yang keempat, dengki dan iri. Saudara, kalau kita punya low self-esteem, kita gampang sekali jealous, iri, dengki, saudara. Padahal kalau mau diusut-usut, saudara, Daud itu kan menantunya. Benar nggak? Daud kemanapun perangnya kalau menang yang untung juga Raja Saul. Daud nggak pernah berpikir ngerebut kerajaan, nggak pernah. Daud mah anak kampung, mainannya juga sama domba sama kambing, main kecapi, saudara. Nggak pernah. Itu hanya karena Tuhan bawa dan dia menantu. Saudara, tapi apa yang terjadi, saudara? Karena ngerasa keberhargaannya dari jabatan sebagai raja dan segala macam, timbulnya jadi apa, saudara? Dengki, iri. Kita nggak bisa lihat bahwa itu adalah bagian dari keluarga kita. Kita lihat itu jadi musuh. Waktu saya renungin ini, saudara, saya coba checklist, saudara, hidup saya, hati saya, respon saya. Waktu ada yang ngomong, wih Pak, kurang sakti Pak, yang sebelah sono lebih sakti Pak. Itu mah kalau ditiup Pak, baru kena ludahnya aja tumbang. Hebat banget ya. Ya kan? Saya mulai cek-cek, saudara. Dan saya ngerti bahwa waktu kita nggak ngalamin pemulihan sama Tuhan, saudara, seringkali banyak hal buat kita jadi nggak secure. Saya belajar dari Saul. Ya, yang kelima, saudara, suka ingkar janji. Nah ini saudara nggak usah buka ayatnya karena panjang. 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26. Waktu itu Saul kebelet, mules. Ya, dia lagi kejar-kejar Daud, dia kebelet. Waktu dia buang hajat, bajunya diambil, ya dipotong sedikit sama Saul, dan Saul bilang, Tuanku Raja. Daud bilang, Tuanku Raja, ya ini baju kamu. Aku bisa bunuh kamu sebetulnya, tapi aku nggak lakukan. Kenapa kamu kejar-kejar aku? Saul langsung nangis. Langsung bertobat mendadak. Aku udah berdosa, kamu benar, kamu baik, pulanglah anakku, pulang. Aku udah salah dan segala macam. Tapi selisih 2 pasal ayat yang ke-26. Waktu perasaan takut gak aman dia timbul, dia mau bunuh lagi Daud. Dan sekali lagi Daud berhasil, saudara. Ya, waktu dia mau bunuh kejar Daud, suatu saat dia kecapean, ketiduran, Daud ambil tombaknya. Daud bilang, Saul, aku bisa bunuh kamu. Tapi aku gak lakukan. Karena kamu adalah orang yang diurapi Tuhan. Jauhkan daripada aku menjamah orang yang diurapi Tuhan. 2 kali, saudara. Dan Saul bilang, ampuni aku salah. Gampang bertobat, gampang kumat, saudara. Kenapa? Karena pertobatan itu gak lahir dari dalam. Nah, saya berdoa, saudara. Ada banyak kita jadi gampang ingkar janji sama Tuhan, sama diri sendiri, sama orang lain. Kenapa? Karena hidup kita diombang-ambing dengan apa yang ada di dalam. Yang di dalam nggak firm, fondasinya nggak tetap, nggak kuat, gampang terombang-ambing oleh situasi. Nah, saya coba cek ya, tadi ada 5. Yang pertama nggak berani terbuka, kedua bersembunyi dan lari dari tanggung jawab, menghindari konflik,
dengki, ingkar janji. Kalau dipikir-pikir nih ya ini kan sifat-sifat biasa lah ya. Setuju nggak? Masa saudara nggak ada, semua kita pasti punya, saudara, ya kan? Ya pasti adalah selipnya, maklum lah kita begini begitu. Tapi saya mempelajari saudara hal-hal yang kecil, tapi kalau udah menjadi karakter, akan jadi sesuatu yang membunuh pada akhirnya, saudara. Menghancurkan. Saudara tahu, butuh satu kali kesempatan Saul jadi raja, setuju ya? Ganteng, keren, penampilannya mantap, dan waktu itu situasinya orang Israel butuh raja, terpilih. Jadi kalau mau naiknya gampang, tapi waktu mempertahankan tahtanya, saudara nggak gampang. Kalau hal-hal yang di atas kayak yang tadi saya sebutin lima hal itu nggak bisa diubah, saudara, maka waktu posisinya nyampe nggak tahan lama, sebentaran hancur, saudara. Ya, nah, hal-hal yang kecil tadi itu mendorong hal-hal yang besar ini, 3 hal besar ini yang terjadi sehingga dia nggak bisa bertahan lama. Ya, 3 kesalahan Saul. Tadi itu keluar habit yang biasa-biasa, tapi waktu ada tekanan besar, ya, ini tekanan, kalau tadi kan biasa, ini tekanan besar, apa yang terjadi, saudara? 1 Samuel 13 ayat 7 dan 10. Kalau tadi ada orang ngomong, wih Saul hebat ya, ngalahin beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Tapi kondisinya nggak kejepit kan, nggak lagi perang. Cuma kayak ada yang ngomong kayak panas gitu. Waduh saingan nih, awas nih, gue bunuh nih gitu ya. Nah tapi ini kondisi-kondisi ketika dia ada dalam sebuah tekanan. 1 Samuel 13 ayat 7 dan 10. Udah dapat ayat ke-7. Jadi ini situasinya saya gambarin dulu. Saul lagi perang sama orang Filistin. Samuel bilang begini, nanti tunggu 7 hari ya. Aku akan datang mengurapi, aku akan mempersembahkan korban. Jadi persembahan korban buat Tuhan, perang. Nah tapi Samuel gak datang-datang. Ditungguin dari pagi, mungkin udah on time jam 8 udah siap-siap, nggak datang. Jam 12 nggak datang, jam 2 nggak datang, jam 4 nggak datang, kira-kira gitu. Nah ayat 7 bilang gini, sampai ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dia dengan gemetar. Jadi udah mau perang nih karena nggak mulai-mulai, udah mulai gemeteran takut, sampai ada yang nyebrang sungai, lo nyebrang supaya selamat. Dan yang nggak nyebrang gemeteran, saudara. Ayat yang ke-8, ya, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi dia udah nunggu 7 hari sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat berserak-serak ninggalin dia, pengikutnya pada kabur. Tinggal dia doang, saudara. Lalu ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, tapi udah telat. Kenapa? Karena dia udah melanggar, saudara. Karena yang mempersembahkan korban harus seorang imam. Dan Tuhan udah janji 7 hari. Dan itu belum, udah masuk 7 hari tapi belum sampai ke hari ke-8. Jadi gak tahu jamnya di mana, saudara. Tapi karena udah kepepet, dia lakukan kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena rasa gak aman. Dia lupa bahwa Tuhan bisa nolong dia dengan sekalipun telat. Kalau Tuhan bilang kamu gak mati, kamu selamat, lolos. Apapun caranya lolos. Gak perlu nolongin Tuhan dengan bakar korban. Saudara. Nah karena ini fatal, saudara. Sampai Samuel bilang, kerajaan kamu akan terbagi. Saudara. Cuma gara-gara nunggu selisih jam. Fatal ya saudara ya. Fatal. Tapi kalau saudara cek, saudara kesalahan fatal ini ya dari kesalahan-kesalahan yang di awal.
yang nggak pernah diberesin, saudara. Nah, saya berdoa, saudara, supaya kita jemaat Tuhan nggak buat kesalahan fatal. Nah, kesalahan fatal itu kapan bisa terjadi? Waktu suasana lagi genting. Kalau santai-santai mah cuma ngomong-ngomong doang, kesel, emosi, ya, marah, ya, ngambek. Tapi kalau udah genting nih, udah musuh udah di depan mata. Kalau sekarang apa ya? Ngebayangin musuh di depan mata tuh apa kira-kira? Misalnya tagihan udah mau jatuh tempo. Kerjaan udah mau deadline. Udah di depan mata. Aduh. Ya kepepet, anak sakit. Waduh udah di depan mata kepepet. Kita bisa lakukan hal-hal yang gak masuk akal. Melampaui batas dan wewenang yang kita punya. Wah. Terus saya baca ini saya diberkati sekali. Kepepet. Yang kedua, saudara, kesalahan fatal apa yang Saul lakukan sehingga dia kehilangan tahtanya? Dia nggak taat. Dia lebih pilih menyenangkan orang, rakyat, dihormati daripada ya takut sama Tuhan. Di mana ayatnya, saudara? 1 Samuel pasal yang ke-15. Ini sebenarnya ayatnya 1 sampai 30, tapi saya coba baca cepat aja, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Ini ayat yang terkenal, saudara, ya. Tapi nanti saudara saya harap bisa baca ayat yang pertama sampai yang ke-30. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, saya ceritain ya supaya saudara dapat. Jadi satu kali firman Tuhan datang kepada Saul. Saul, karena Amalek salah dulu, mari perang tumpas habis, jangan kasih sisa. Semua dibunuh, binatangnya juga dibunuh. Perang, saudara, betul menang, saudara. Tapi rajanya nggak dibunuh. Terus yang dibunuh, saudara, rakyatnya dibunuh. Kambingnya dibunuh, tapi yang kurus-kurus. Yang gemuk-gemuk, ya, yang tambun-tambun, disimpan. Ya, disimpan sama dia, saudaraku. Buat diternak. Diambil sama rakyat-rakyatnya dia kasih. Nah, waktu Samuel datang, Samuel bilang. Belum Saul bilang gini loh, Tuhan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan, kita menang. Wah, dahsyat gitu ya. Yes, mantap. Terus Samuel bilang gini, kalau gitu kok aku dengar ya ada suara kambing dari mana, domba dari mana. Oh itu sengaja nggak dibunuh. Itu dipilih yang bagus-bagus untuk dikorbanin sama Tuhan. Dia pikir Tuhan bisa dibohongin, saudara. Dia pikir manusia, Tuhan tuh kayak manusia bisa dimanipulasi. Tuhan nggak bisa dimanipulasi, makanya Saul salah set. Samuel bilang gini, kamu bohong ya? Enggak kok. Kalau bahasa kita gini, swear. Samuel bilang udah deh, pokoknya gue kasih tahu ya, karena lu nggak taat, gue nggak mau ikutan deh, terserah. Lalu Samuel mau pergi, dipegang sama Saul. Please jangan pergi. Gue salah. Gue ini salah. Maaf. Gue bertobat. Tapi lu jangan main pergi dong. Jaga muka gue dong di depan rakyat. Seenggak-enggaknya ikutlah ketemu rakyat. Jangan gak jaga muka gue gini-gini. Gue raja lo. Samuel tetap pergi. Ditahan, saudara. Bajunya robek. Waktu robek Samuel bilang, sama kayak baju ini robek, maka kerajaanmu akan juga terbelah dua. Sedih ya, saudara. Saya waktu renungin ini, saya berpikir seandainya Saul itu gak mikirin
keberhargaan dia, harga diri dia. Tapi dia bertobat sungguh-sungguh. Mungkin ceritanya lain. Amin, saudara. Saya bayangin kejadiannya Saul ini sama kayak Raja Daud. Raja Daud lagi di tengah-tengah rame-rame meeting, saudara. Nabi Nathan datang. Kasih ilustrasi tentang domba, saudara. Daud bilang, siapa yang begitu jahat? Bunuh. Keterlaluan. Nabi Nathan bilang ini, orang itu adalah kamu. Kamulah yang dosa. Daud apa, saudara? Dia langsung bertobat, nangis. Dia ngaku dia salah. Itu sebabnya Daud, saudara, meskipun banyak kita dapat kesalahan Daud. Tapi Tuhan berkenan, saudara. Kenapa? Karena dia mau bertobat, saudara. Dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat, gak peduli kalau di depan orang-orang banyak, saudara. Kenapa? Bertobat adalah bertobat. Bertobat urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Beda sama Saul. Saul bilang, oke, gue bertobat. Tapi please, jaga muka gue juga dong. Jaga dong. Fatal, saudara. Keturunan kerajaan Saul berhenti sampai di dia dan Yonatan. Gak ada lagi penerusnya. Gak ada. Dan sisa keturunannya hidup dari belas kasihannya Daud. Amin, saudara. Kesalahan yang ketiga yang paling fatal, 1 Samuel 28, saudara. 1 Samuel 2, ini menarik banget. 1 Samuel 28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ya, ini ceritanya di penghujung hidupnya Saul. Saul udah kepepet, saudara. Perang kalah melulu. Kenapa? Karena Tuhan udah nggak menyertai dia. Ayat ke-6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Jadi Saul mungkin udah sering saat teduh tapi nggak dapet apa-apa, saudara. Ya, udah kering banget. Cari petunjuk Tuhan nggak dapet. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul dengan para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah. Dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. 9. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau tahu apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Saudara, ternyata Saul itu benci banget sama peramal. Sama tukang tenung, paling gak suka, dibantai sama dia, saudara. Sampai gak ada lagi sisa 1 di Endor. Dia gak suka. Tapi waktu kepepet, saudara, apa yang dia paling anti, yang paling benar, dia langgar. Supaya apa? Memenuhi rasa amannya, saudara. Memenuhi rasa insecure-nya itu terjawab. Dia harus dengar suara Tuhan walaupun lewat peramal. Ada, saudara, kepepet masih suka cari peramal? Kepepet. Kepepet banget nih, pokoknya haruslah tanggalnya yang bagus, ya kan? Tanya sama dukun, saudara. Kepepet. Padahal sehari-harinya, kalau nyanyi, wah dahsyat ya, muji Tuhannya, loncat-loncat. Tapi waktu kepepet, cari peramal. Ayat yang ke-10, saudara. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, udah salah pakai nama Tuhan lagi. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Ayat yang ke-11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ayat yang ke-12 terakhir.
Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring, lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Ketahuan, saudara. Waktu saya renungin ayat ini, saya sadar, saudara. Waktu insight yang di dalam kita nggak kita beresin. Hari ini nggak kelihatan hal-hal yang bisa mengerikan terjadi. Tapi kalau saudara nggak beresin, kita nggak pelihara, saudara. Nanti pada waktu-waktu kritis ya, under pressure. Ini kan Saul under pressure kan. Kita bisa lakuin hal yang sangat fatal. Di luar nalar. Jadi kalau orang dengar, serius lu Saul pergi ke tukang tenung? Kayaknya nggak mungkin deh. Saul gitu loh. Kan dia yang bunuh tukang tenung. Tapi ternyata benar. Kenapa? Karena under pressure, nggak tahu lagi mesti kemana. Kenapa bisa gitu? Karena hal-hal kecil dalam karakter dia yang di dalam nggak pernah diberesin, dibiarin, saudara. Sampai mupuk, meledak. Ya waktu saya renungin ini, saya juga diingetin, saudara. Kenapa ada banyak hari ini kita kaget. Wah, si itu kok begitu ya jatuh. Si ini kok begitu gagal. Kok itu dahsyat banget loh. Kok bisa gini ya, misalnya gitu ya. Kok bisa jatuh ya? Ya banyak hal-hal yang nggak diberesin. Bahkan hamba Tuhan sekalipun kalau dibiarin nggak diberesin, gagal, jatuh. Saya bersyukur di komunitas ini kita belajar untuk saya sendiri banyak dibangun lewat persekutuan kita gitu. Nah waktu saya evaluasi, saya bahas ini, saya lihat ada banyak hal-hal yang salah. Rasa insecure yang Tuhan kayak bukain gitu. Mesti menang nih. Untuk next level, mau dibawa Tuhan ke tingkat yang lebih, lu mesti menang. Mesti dibongkar. Kenapa aku tekan? Kenapa Tuhan kayak murniin gitu. Dimunculin situasi-situasi gak enak. Supaya waktu Tuhan bawa kita ke next step yang lebih baik. Kita gak kayak Saul. Sesaat selesai. Tapi kita bisa kayak Daud. Waktu tertekan responnya benar. Waktu salah ditemplak Tuhan responnya benar. Karena sampai keturunan-keturunannya salah. Tuhan tetap waktu menghukum, maka teringatlah Tuhan kepada Daud dan menyesalah dia. Dahsyat banget. Saya pengen banget kayak gitu. Terus Tuhan bilang ini, dan Daud melakukan apa yang diinginkan Tuhan pada zamannya. Kehendak Tuhan pada zamannya. Padahal pernah salah? Pernah. Pernah ada skandal? Pernah. Pernah buat dosa? Pernah. Tapi dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Saya berdoa ini jadi seperti evaluasi buat kita, saudara. Nah, minggu lalu kita bahas Efesus 1 ayat 4 sampai 7. 3 hal yang saudara mesti ngerti. 1, saudara ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu yang membuat ketidaksempurnaan kita disempurnakan oleh kesempurnaan Dia, saudara. Apa yang kurang, Tuhan sempurnain. Yang kedua, saudara itu anak Allah. Tuhan mau saudara maju. Tuhan mau potensi saudara keluar. Dia ciptain saudara begitu spesial. Jangan pernah kan ada sesuatu di masa lalumu, ada sesuatu di dalammu itu merusak semuanya. Makanya bicara hal yang di dalam, Tuhan taruh Roh Kudus. Supaya apa? Kita terus dikoreksi. Dia ngajar kita, menghibur, membimbing supaya kita move on, terus maju. Karena kita adalah yang akan menjadi teladan-teladan buat yang lain, saudara. Dia mau pakai saudara luar biasa. Saya berdoa hari ini, saudara. Dimanapun saudara berada, baik saudara yang ada di sini maupun saudara yang menyaksikan sharing ini. Kalau saudara ngerti bahwa saudara punya problem, sadarilah. Yesus tebus saudara. Waktu saudara terima penebusan, saudara anaknya.
Waktu saudara anaknya, dia punya rencana bagi hidup saudara. Nggak ada orang tua yang nggak punya rencana. Nggak ada orang tua yang mau lihat anaknya hancur. Nggak ada orang tua tuh kalau cari duit, dia pengen kasih ke anaknya. Tuhan juga bilang gini, segala harta di surga telah diberikannya kepada kita. Harta rohani di surga telah diberikan. Dia mau saudara ngalamin kelimpahan, saudara. Pertanyaannya, saudara siap nggak? Terima kelimpahan Tuhan. Sudah selesai, saudara. Mari kita datang sama Tuhan.